Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatinihi wa na'udzubika Rabbi an yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Akhibati fillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang menciptakan, yang menguasai alam semesta serta isinya, dan di antara keduanya itu dialah Allah Jalla Jalalu yang memilikinya, yang mengedarkan planet-planet, yang menciptakan udara, yang menggerakkan awan yang bergerak perlahan, mengumpulkan awan dan menurunkan hujan. Dialah Allah Jalla Jalaluhu, Raja dari segala raja, yang menguasai seluruh alam semesta, bahkan sampai ke surga dan neraka nanti di alam akhirat. Allah Jalla Jalaluhu yang berkuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah, salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dan sampai sekarang kita disuruh, diperintahkan untuk selalu bersalawat kepadanya. Karena apa kita bersalawat? Karena pada hakikatnya nanti kita akan membutuhkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan butuh akan pertolongan. Dan kelak nanti di hari kiamat, orang yang selalu bersalawat pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan bercahaya, dan nanti Rasulullah yang akan langsung memberikan pertolongan kepadanya untuk para pengikutnya yang selalu bersalawat kepadanya. Ahibati fillah, pada permulaan tadi ada dua ayat yang kami sampaikan. Yang pertama, yang sering sekali kita dengar dalam mimbar Jumat, khotib Jumat, ceramah-ceramah, selalu sekali diawali dengan surat, dengan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan orang-orang yang beriman. Apakah dari kita semuanya di sini orang-orang yang beriman? Ataukah kita pura-pura beriman? Yang sebagian orang itu Allah kisahkan, Allah memerintahkan suruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa takwa ini?
menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa larangan-larangannya? Jauhi. Apa perintah-perintahnya? Segera dekati. Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan seluruh apa yang kita nikmati ini. Dalam Al-Quranul Karim banyak perintah, banyak larangan yang disebutkan dalam 6666 ayat 114 surat. Di sini banyak larangan dan perintah, dan banyak juga kabar gembira dan siksa yang sangat pedih. Apakah kita sudah tahu apa yang ada dikandung dalam Al-Quranul Karim? Alamullah yang menjadikan semuanya ini katanya menjadikan pedoman hidup. Apakah diri kita dari balik sampai seumur sekarang, sampai sudah menua mungkin, sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk hidup kita, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadikan petunjuk untuk khususon bagi orang-orang yang bertakwa, yang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Ahibati fillah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Di antara kita banyak di kalangan-kalangan artis, tatkala dia memegang agama Islam, tapi di ujung hayatnya dia murtad, keluar dari agama Islam. Apa yang menyebabkan seperti itu? Kenapa? Apa itu yang namanya beriman? Rasanya sia-sia hidupnya ketika Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Banyak orang di sekitar kita mengabaikan ayat-ayat Allah sehingga mati dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan kafir. Kemana itu larinya nanti? Gak percayakah akan adanya hisab di hari kiamat? Tidak percayakah akan adanya yang mengikuti kita, mencatat amal perbuatan kita, Illiyin dan Sijin yang membawakan kitab nanti? Tidak percayakah yang menggerakkan alam semesta ini ada yang mengatur? 1670 km per jam bumi kita ini, bumi Allah ini bergerak dengan secepat 1670 km per jam kecepatan rotasinya. Kecepatan revolusinya 110.000 km per jam. Matahari itu yang berputar itu, matahari yang selalu timbul dari timur tenggelam ke barat, kecepatan revolusinya 780.000 km per jam. Itu siapa yang menggerakkan? Pagi hari tadi ada planet namanya Venus berputar, lama-lama naik ke atas, lama-lama tenggelam. Siapa yang menggerakkan itu? Apakah kita nggak pernah melihat bintang-bintang di atas itu bergerak dengan luar biasa? Bulan bersinar, memantulkan dari cahaya matahari dan menjadikan waktu untuk berhitung untuk kaum umat manusia.
Apakah kita nggak berpikir siapa yang berkehendak atas segala sesuatu itu? Seakan-akan kita itu nggak ada yang mengawasi, seakan-akan kita itu nggak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ahibadillah, hidup ini nggak lama, Bapak dan Ibu sekalian, hanya sebentar. Rasulullah SAW menginjakkan kakinya di muka bumi ini hanya 63 tahun. Orang yang dijamin masuk surga, yang paling mulia di muka bumi ini cuma 63 tahun. Akankah dari kita itu sudah meresapi apa yang terjadi di hadapan kita? Dulu kita merangkul saudara kita, berbincang-bincang, bercengkrama, tertawa bersama. Tapi sekarang sahabat kita ada yang sudah di dalam tanah. Akankah kita selalu ada di atas tanah? Gak akan ada di dalam tanah? Lah, tidak. Semuanya akan berujung di bawah batu nisan. Semuanya akan berujung dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan berpulang ke rahmatullah. Seluruh dari kita yang ada di sini, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, pada hakikatnya kita menunggu waktu mati kita. Pertanggungjawabannya luar biasa. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, 1000 hari di dunia. Subhanallah, waktu yang singkat ini dijaga untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi hari kiamat, hari pembalasan. Dan saat itu nanti akan dibangkitkan manusia dari dalam kuburnya dan menuju ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu, mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya pada saat di dunia. Apakah kita sudah siap bersaksi? Tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, mulut ketika itu dikunci, mata kita berbicara, mata kita melihat kemana kita, mulut kita dipakai buat apa? Apakah sering menyakiti orang, bergunjing, menggibah orang, menyakiti orang, memfitnah orang? Kaki kita apakah melangkahkan kemana? Tangan kita dipakai untuk bekerja, mencari uang yang halal atau yang haram. Seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Pada suatu hari nanti akan ada peristiwa yang sangat besar. Akan ada yang benar besar. Al-Quranul Karim selalu menceritakan kisah dari kita lahir sampai kita itu nanti menghadapi sesuatu peristiwa yang besar, hari kiamat, hari kebangkitan, masuk surga atau neraka, peristiwa alam semesta, ketika nanti akan dibangkitkan seperti apa, dan malaikat bersaksi di atas dari semua perbuatan kita, memberikan kitab apa, sijin dan iliyin, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan. Jangan main-main di dunia ini. Dunia ini bahaya. Dunia ini bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena perbandingannya 1:1000. Dan ketika kita tidak bisa mempersaksikan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, sudahlah, penyesalan tinggal penyesalan. Yang tadinya ketawa sekarang mungkin suatu saat bisa menangis senangis-nangisnya. Yang berbangga diri sekarang mungkin nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluhu nanti bisa dalam keadaan hina. Mereka tertunduk dalam surat-surat juz 30, minimal juz 30. Peringatan-peringatan itu banyak sekali yang kita belajar.
Ahibati fillah, di permulaan tadi juga ada sepatah surat yang saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yasabu anna ma'ahu ahdada. Celakalah bagi setiap orang yang pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Bakhil, pelit, kikir. Seakan-akan kita hidup selamanya. Seakan-akan kita bekerja itu atas diri kita, real diri kita. Padahal Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kemudahan itu semua. Allah semua yang memberikan. Allah suruh perintahkan, bukan seluruh harta yang kita punya diinfakkan. Sebagian harta yang kita punya sisihkan milik orang lain. Sebagian yang lain silakan dipakai, dimakan buat diri dan keluarga kita. Sebagian yang lain 1% sedikit dari sebagian harta yang Allah telah berikan kepada fakir miskin, bayarkan ke zakat fitrah. Ahibadillah, semoga kultum pada pagi hari ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Jalla Jalaluhu. Selalu mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua bapak dan ibu sekalian saling mengingatkan kepada yang jauh di sana, pada yang belum ingat, lupa pada perintah kita sebagai umat manusia, bahwasanya kita harus saling mengingatkan untuk hanya beribadah kepada Allah. Ingatkan sholat 5 waktu itu penting. Bahwasanya laki-laki itu penting sholatnya di masjid, bukan di rumah. Itu perintah dan harus kita ikuti, kita taati. Kalau kita ingin menjadi bagian yang dipanggil Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kalau ingin dipanggil sebagai orang-orang yang beriman, lakukan semua yang Allah perintahkan dan jauhi segala yang dilarang. Tidak ada pilih-pilih, bahwa orang yang pilih-pilih surat ketika menguntungkan saya pilih, dan ketika tidak menguntungkan saya jauh, buang jauh-jauh. Itu namanya orang fasikun. Celaka itu, Pak. Dia tahu akan hukumnya, tapi dia tidak ngopeng gitu, tidak menjalankan perintahnya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar semuanya kita diberikan keberkahan, berikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwali wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala fi an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa azidatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu aja dari kami, lebihnya dari Allah, kurangnya dari diri saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.